PCOS merupakan penyebab terbesar wanita mengalami sulit hamil, dan aku adalah salah satu contoh wanita yang menderita PCOS. PCOS atau sindrom polikistik ovarium merupakan gangguan ketidakseimbangan hormon pada wanita yang dimana kadar hormon laki-laki atau hormon maskulin atau hormon androgen yang kita punya itu berlebihan atau lebih tinggi atau bahkan lebih banyak dari batas rata-rata. Hah, kok bisa dok? Kan saya wanita, kok ada sih hormon laki-lakinya? Ya betul, umumnya setiap wanita itu memiliki sedikit hormon laki-laki. Hanya saja pada kasus PCOS ini hormon laki-lakinya tuh meningkat. Lalu apakah maksudnya di sini kita para perempuan PCOS kekurangan hormon estrogen? Jawabannya tidak selalu. Ada beberapa penderita PCOS yang hormon estrogennya memang kurang, tetapi hormon androgennya berlebihan. Ada juga yang kasusnya tuh hormon estrogennya normal banget nih, tetapi androgennya kelebihan. Dan ada juga yang estrogennya kelebihan tetapi androgennya juga kelebihan. Nah, kelebihan hormon androgen ini mengakibatkan sel telur kita tuh tidak dapat berkembang dengan sempurna. Jadi, pada siklus perkembangan sel telur yang normal di dalam ovarium itu terdiri dari yang pertama, primary follicle, lalu berkembang menjadi growing follicle, kemudian berkembang kembali ke developing follicle, terus berkembang lagi ke mature follicle, terus ke rupture follicle, setelah itu dilepas ke dinding rahim. Tetapi jika penderita PCOS yang hormon androgennya kebanyakan nih, perkembangan sel telurnya tidak sempurna, jadi baru sampai di tengah jalan sudah tidak berkembang lagi yang lama-kelamaan menyebabkan penumpukan sel telur yang tidak matang di dalam ovarium. Dan hal ini juga yang menyebabkan seorang wanita dengan diagnosa PCOS menjadi sulit hamil. Logikanya gimana mau hamil jika sel telur kita aja susah banget buat matang sempurna. Yang pertama, PCOS ini adalah faktor genetik dominan. Jadi, kemungkinan dari leluhur kamu, atau nenek kamu, atau mama kamu menderita PCOS dulunya, sehingga sekarang terjadi pada kamu. Yang kedua, PCOS dapat terjadi kemungkinan karena tubuh kamu sudah memiliki hormon insulin atau kelebihan hormon insulin. Nah, kelebihan hormon insulin ini juga dapat terjadi karena faktor genetik. Tetapi lebih seringnya sih akibat pola hidup kamu yang berantakan dan tidak sehat sama sekali. Nah, salah satu contohnya adalah mengkonsumsi gula secara berlebihan. Kenapa sih bisa kelebihan hormon insulin menyebabkan terjadinya PCOS? Jadi singkatnya gini deh, ketika hormon insulin sudah tidak bekerja dengan baik, tubuh tuh menjadi pusing, akhirnya tubuh berpikir untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi, yang ternyata jika tubuh kita memproduksi insulin lebih banyak lagi dapat memancing tubuh untuk memproduksi hormon androgen lebih banyak lagi. Nah, udah kebayang kan jika hal ini terjadi dengan jangka waktu yang lama, hasilnya ya akan mengakibatkan PCOS deh. Ada nggak sih dok, ciri-ciri paling umum yang bisa kita kenali ketika kita menderita PCOS? Oh tentu ada dong, ciri-ciri yang paling umum adalah 1. Menstruasinya tidak lancar atau berkepanjangan. Contohnya kamu menstruasi kurang dari 8-9 kali dalam 1 tahun. Dan jarak haid kamu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang haidnya lancar juga dapat terkena PCOS loh. Yang kedua, pendarahan ketika menstruasi itu berlebihan banget. Jadi darah menstruasi kamu itu mengalir deras banget. Dan yang ketiga, biasanya kamu jerawatan berlebih dan meradang di muka kamu. Dan yang keempat, di beberapa bagian tubuh kamu mengalami gelap, terutama di area lipatan seperti leher, selangkangan, serta di bagian bawah payudara. Nah, ciri-ciri yang lain juga adalah terjadi kebotakan pada area depan atau samping kepala. Kemudian munculnya rambut-rambut halus berlebihan pada lengan,
wajah, punggung, dan lain-lain. Dan ciri lainnya adalah tubuh cenderung berbentuk apel atau penimbunan lemak pada bagian perut. Hal ini karena penderita PCOS itu cenderung susah banget untuk menurunkan lemak khususnya pada area perut. Sebenarnya secara garis besar ciri-ciri tersebut itu mirip dengan ciri-ciri gangguan kesehatan lainnya. Contohnya rambut rontok, kan tidak semua orang rambut rontok itu karena PCOS. Jadi daripada kamu menebak-nebak aja, lebih baik kamu langsung melakukan tes supaya kamu tahu pasti nih PCOS kamu tuh di level yang mana, yang masih di batas normal atau yang sudah parah banget. Nah, untuk melakukan tesnya sudah pasti kamu harus pergi ke dokter kandungan untuk memilih metode tes yang kamu inginkan. Nah, pengetesan yang pertama kamu bisa melakukan USG. USG yang digunakan juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kamu bisa melakukan USG yang biasa dipakai ibu hamil. Dan yang kedua adalah USG transvaginal atau USG yang dilakukan dengan cara memasukkan alat melalui rongga vagina. Nah, dulu aku ditesnya pakai yang cara kedua, USG transvaginal. Kemudian pengetesan yang kedua adalah melalui tes darah. Tes ini digunakan untuk memeriksa kadar hormon androgen kamu. Tes toleransi terhadap gula darah dan kadar kolesterol yang sering meningkat pada penderita PCOS. Lalu, apa sih efeknya jika PCOS ini dibiarkan aja, Dok? Nah, yang pertama sudah pasti penderita PCOS akan susah langsing, khususnya di area perut. Kemudian, efek yang terjadi adalah meningkatkan resiko terkena diabetes tipe 2. Tidak hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga beresiko terkena penyakit kesehatan serius lainnya seperti kolesterol tinggi, pembuluh darah jantung kaku, stroke, dan serangan jantung. Nah, resiko terkena kanker dinding rahim juga ikut meningkat. Efek samping lainnya adalah yang paling disebelin nih sama perempuan, yaitu resiko depresi meningkat tanpa alasan atau bahasa gaulnya sekarang itu mood swing. Dan itu terjadi karena memang hormon kita penderita PCOS tuh nggak stabil. Jadi mau dimeditasiin, direlaksasi, me time, healing, apalah itu tetap nggak akan mempan. Dan resiko yang paling terbesar dan terkenal adalah mengalami sulit hamil. Jika kita berhasil hamil pun beresiko banget terjadi keguguran.